Ada momen dalam hidup ketika kita merasa sudah melepaskan seseorang, tapi hati kita masih memeluk bayangan terakhirnya. Kita bilang pada diri sendiri bahwa kita sudah selesai, sudah kuat, sudah melangkah jauh. Namun di balik layar ponsel, ada kebiasaan kecil yang diam-diam membocorkan kenyataan. Kita masih membuka story-nya, masih mencari namanya, masih berharap melihat sesuatu yang bisa menjelaskan rasa yang tidak pernah selesai. Ini bukan tentang cinta yang belum hilang saja. Ini tentang pergulatan batin antara logika yang ingin pergi dan hati yang masih menoleh. Dalam pandangan Stoik, inilah bagian paling manusiawi dari kita. Keinginan untuk menatap masa lalu, meski tahu bahwa masa depan tidak berada di sana. Mengintip story seseorang bukan sekedar tindakan impulsif. Ia adalah bahasa diam dari hati yang belum pulih. Dan sebelum kita belajar melepaskan, kita harus belajar memahami diri sendiri. Karena ketenangan tidak dimulai dari melupakan orang lain, tetapi dari keberanian mengakui apa yang sebenarnya masih kita genggam. Tentang luka yang belum jujur. Ada fase dalam hidup ketika kita berkata kepada dunia bahwa kita sudah melepas, bahwa kita sudah baik-baik saja, bahwa hati kita sudah kembali tenang seperti permukaan malam yang tak berangin. Namun diam-diam kita masih membuka Instagram hanya untuk memastikan apakah dia masih memikirkan kita. Kita membangun narasi bahwa kita sudah kuat, tapi jari kita sendiri yang mengetuk layar untuk mencari dirinya di antara ribuan story yang lewat. Tidak ada yang perlu kita salahkan. Manusia punya sifat aneh, ingin pergi tapi masih berharap ditahan. Ingin lupa tapi masih ingin dilihat. Ingin move on tapi masih ingin tahu apakah kita masih punya tempat di hatinya. Dalam stoicisme, keadaan ini disebut sebagai ketidaksinkronan antara pikiran dan tindakan. Saat rasio berkata satu hal, namun hati berjalan ke arah lain. Kita sering berbohong pada diri sendiri, bukan karena ingin menipu, tapi karena kita belum selesai mengakui bahwa kita terluka. Dan tak ada yang lebih sulit daripada mengakui luka yang tidak terlihat. Ketika kamu mengintip story-nya, yang kamu cari bukan kabarnya, bukan aktivitasnya, bukan wajahnya. Yang kamu cari sebenarnya adalah validasi. Apakah aku masih berarti? Namun Stoik mengingatkan bahwa ketenangan sejati tidak datang dari jawaban orang lain, melainkan dari keberanian untuk melihat diri sendiri sebagaimana adanya. Kamu bukan lemah karena masih penasaran. Kamu hanya manusia yang belum selesai berevolusi. Melepas bukan tindakan sekali jadi. Melepas adalah perjalanan. Terkadang kamu berjalan jauh, tapi tiba-tiba menoleh lagi. Terkadang kamu merasa kuat, tapi tiba-tiba kembali goyah. Dalam perjalanan itu, yang penting bukan kecepatanmu tapi kejujuranmu pada diri sendiri. Mengintip story-nya bukan tanda kamu gagal. Itu tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang belum diproses, belum dihadapi, belum dibiarkan sembuh dengan benar. Dan Stoik berkata bahwa penyembuhan dimulai ketika kamu berhenti bersembunyi dari kebenaran emosimu sendiri. Kebenaran itu pahit, tapi pahit yang menyehatkan. Sebab dari pengakuanlah perubahan dimulai. Tentang ego yang masih berharap dilihat. Meski kita sering merasa bahwa alasan kita mengintip story seseorang adalah karena sekedar ingin tahu, sebenarnya ada dorongan lain yang bekerja jauh di bawah permukaan. Ego. Ego adalah bagian diri yang ingin diakui, dihargai, dilihat, dicari, dan dirindukan. Ketika kita membuka story seseorang yang sudah tidak lagi bersama kita, yang kita harapkan bukan hanya melihat kehidupannya. Kita berharap dia melihat nama kita muncul di daftar viewers. Kita berharap ada sedikit guncangan di hatinya seperti yang terjadi di hati kita. Kita berharap dia bertanya dalam diam, "Kenapa dia masih lihat aku?" Kita berharap dia merasa kehilangan seperti kita. Tapi Stoik mengingatkan bahwa berharap perhatian dari seseorang yang tidak lagi memberi ruang untuk kita adalah bentuk penyerahan kendali yang halus namun berbahaya. Itu membuat emosi kita bergantung pada reaksi yang bahkan mungkin tidak pernah ada. Ketika kebahagiaanmu bergantung pada apakah dia memperhatikanmu atau tidak, maka kamu bukan hanya masih terikat, kamu masih menjadi tawanan. Padahal salah satu ajaran inti Stoik adalah kemandirian batin. Kemampuan untuk berdiri tegak tanpa menunggu validasi dari luar. Ketika kamu mengintip story-nya, kamu mungkin merasa itu hanya tindakan kecil yang tidak berarti, tapi jika tindakan kecil itu bisa mempengaruhi suasana hatimu selama berjam-jam, itu bukan kecil. Itu pertanda bahwa hatimu masih menggantung pada tempat yang tidak lagi menampungmu. Dan semakin lama kamu membiarkan dirimu tergantung, semakin sulit kamu menemukan ketenangan. Stoik tidak melarang rindu.
Stoik tidak melarang penasaran, namun Stoik mengingatkan bahwa hidup yang tenang adalah hidup yang tidak lagi digerakkan oleh orang yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan kamu tidak bisa mengendalikan apakah dia memikirkanmu atau tidak, apakah dia merindukanmu atau tidak, apakah dia memperhatikanmu atau tidak. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah bagaimana kamu memilih untuk bergerak maju. Mungkin hari ini kamu masih mengintip, tidak apa-apa, tapi kamu harus tahu bahwa setiap kali kamu melakukannya, ada harga yang kamu bayar, kedamaianmu. Tentang belajar pergi dengan lebih anggun. Ada bentuk kelegaan yang sangat halus namun sangat kuat ketika kamu akhirnya sampai pada titik di mana kamu tidak lagi merasa perlu mengintip kehidupannya. Bukan karena kamu membencinya, bukan karena kamu ingin menghapus masa lalu, tetapi karena kamu mulai mengerti satu hal penting, kamu berhak mendapatkan hidup yang tenang. Melepas bukan berarti memutus ingatan. Melepas adalah memilih untuk tidak lagi memaksa diri berada di ruang yang tidak lagi menampungmu. Stoik mengajarkan bahwa keanggunan sejati terlihat dari cara kita pergi, bukan dari bagaimana kita ditinggalkan. Pergi dengan anggun berarti kamu tidak lagi memutuskan sesuatu berdasarkan luka atau ego, tetapi berdasarkan ketenangan. Kamu berhenti melihat story-nya bukan karena kamu ingin dia penasaran, tetapi karena kamu tidak lagi membutuhkan informasi itu untuk merasa utuh. Kamu berhenti mencari tanda-tanda dia merindukanmu bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu menyadari bahwa hidupmu tidak lagi memerlukan konfirmasi dari masa lalu. Pada titik ini, kamu mulai belajar menempatkan dirimu di pusat hidupmu sendiri. Kamu mulai menghargai pikiranmu, tidurmu, fokusmu, tubuhmu, hatimu. Kamu menyadari bahwa orang yang pernah kamu kejar itu tidak bisa memberi ketenangan yang sekarang kamu bangun sendiri. Dan ketika ketenangan itu berdiri kokoh, kamu tidak lagi tertarik membuka pintu menuju kenangan yang sudah selesai. Kamu tidak membenci, kamu hanya tidak lagi ingin berjalan mundur. Seiring waktu, kamu akan melihat bahwa mengintip story-nya bukan lagi bagian dari hidupmu. Bukan karena kamu memaksa diri, tetapi karena kamu sudah benar-benar merdeka. Dan kebebasan itu adalah bentuk cinta tertinggi yang akhirnya kamu berikan untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, perjalanan melepas seseorang bukanlah garis lurus yang rapi. Ia berbelok, mundur, tersendat, lalu maju lagi. Mengintip story-nya hanyalah satu dari banyak tanda bahwa hati kita masih belajar berdiri tanpa berharap dilihat kembali. Dan itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu manusia. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan muncul ketika kita tidak lagi merasa apa-apa, tetapi ketika kita mampu melihat perasaan itu tanpa dikuasai olehnya. Ketika kamu mulai memilih dirimu daripada rasa penasaran, ketika kamu mulai menghargai damai daripada validasi, saat itu sebenarnya kamu sedang perlahan pulih. Suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Bukan karena kamu memaksa diri, tetapi karena hatimu sudah tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Kamu akhirnya benar-benar melangkah bukan dengan tergesa, tetapi dengan anggun. Dan dari sana, kamu bisa melihat bahwa hidupmu masih sangat luas, sangat panjang, dan terlalu berharga untuk terus diikat oleh seseorang yang sudah menjadi bagian dari masa lalu. Melepas memang tidak mudah, tapi memerdekakan diri selalu layak diperjuangkan.